Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi menentukan ide pokok. Nah, dalam menulis sebuah karangan, penting adanya ide pokok atau gagasan utama yang menjadi pesan inti dari sebuah tulisan. Dengan adanya ide pokok, informasi maupun pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca akan lebih terarah. Informasi yang disampaikan pun dapat beragam nih teman-teman, mulai dari informasi untuk edukasi, inspirasi, maupun rekreasi atau penghibur. Berikut penjelasan mengenai ide pokok dan bagaimana cara menentukannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih ide pokok itu? Berdasarkan pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ide sendiri merupakan suatu rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan maupun cita-cita. Sedangkan pengertian pokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah rancangan pokok yang tersusun dalam pikiran yang merupakan sebuah pemikiran utama dari sebuah paragraf di dalam penulisan. Ide pokok atau yang sering kita sebut juga dengan gagasan utama, gagasan pokok ataupun pikiran utama merupakan sebuah gagasan atau rancangan pokok yang penulisnya berusaha sampaikan sebagai pokok dari sebuah pembahasan di dalam paragraf. Selanjutnya ada juga nih macam-macam paragraf dalam menentukan ide pokok. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, dan yang terakhir ada paragraf campuran. Yang pertama akan kita bahas adalah paragraf deduktif. Pada paragraf deduktif, kita dapat menentukan ide pokok atau gagasan utama pada awal paragraf. Ide pokok atau gagasan utama akan diutarakan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas sebagai kalimat pendukung. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman di contoh yang ada di video. Di sini kalimat pertama merupakan kalimat utama dengan ide pokoknya yaitu ujian untuk setiap orang. Yang kedua ada paragraf induktif. Pada paragraf induktif kita dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama pada akhir paragraf. Kalimat penjelas sebagai kalimat pendukung akan diutarakan terlebih dahulu kemudian diakhiri dengan ide pokok atau gagasan utama suatu paragraf. Bisa kita lihat di contoh yang ada di video ini teman-teman. Pada paragraf di atas kita dapat melihat bahwa kalimat utama berada di akhir paragraf dan ide pokoknya adalah dampak buruk dari sebuah dosa. Nah, yang terakhir paragraf campuran. Pada paragraf campuran kita dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama di awal dan di akhir paragraf. Biasanya kalimat akhir digunakan untuk mempertegas gagasan utama atau ide pokok yang ada di kalimat awal. Nah, bisa kita lihat nih contohnya teman-teman. Kalimat awal dan akhir merupakan kalimat utama. Hanya saja kalimatnya dikemas sedikit berbeda. Kalimat pertama adalah buku adalah gudang ilmu, sedangkan kalimat akhir buku dijuluki sebagai jendela ilmu. Namun keduanya sama-sama menerangkan buku sebagai sumber informasi. Kalimat akhir hanya bersifat penguatan terhadap kalimat topik di bagian awal paragraf. Oleh karena itu, kalimat utama pada contoh di atas ada di bagian awal dan di akhir. Nah, berikutnya ada ciri-ciri ide pokok nih teman-teman. Pada umumnya, ide pokok pada sebuah paragraf memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Lalu yang kedua, biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. Dan yang terakhir, ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Yang terakhir ada langkah-langkah menentukan ide pokok. Dalam menemukan ide pokok atau gagasan utama pada suatu paragraf, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini nih teman-teman. Yang pertama, membaca keseluruhan paragraf. Hal pertama yang harus kita lakuin adalah membaca sebuah paragraf yang ada dengan baik. Lalu setelah itu kita bisa tandai kata-kata penting dalam sebuah paragraf. Dan yang ketiga, kita bisa mengenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf seperti yang sudah dijelaskan tadi, biasanya ide pokok atau gagasan utama akan ditemukan pada awal maupun akhir paragraf. Nah, sehingga
kita harus lebih fokus pada bagian-bagian tersebut terlebih dahulu. Dan yang terakhir, menyimpulkan paragraf. Setelah menemukan kata-kata penting, kita dapat menyimpulkan sebuah paragraf yang nantinya akan kita jadikan sebagai ide pokok atau gagasan utama. Cukup sekian penjelasan aku di video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.